ini tuh bernama siapa? Mungkin saya namai yaitu bulan sial saya. Oke, bulan sial ya. Karena kan akhir-akhir ini kan di bulan Mei, jadi saya namai bulan sial. Jadi kalau tadi dinamai bulan sialnya gitu. Jadi tekanan-tekanan ini tuh benar-benar masuk, benar-benar ke air rasakan itu ketika ke air sedang. Ya sedang melakukan apapun karena tekanan ini itu udah kayak memasuki di finalnya gitu. Jadi di kegiatan apapun itu ya kepikiran. Pasti kepikiran Ya. dalam semua kegiatan. Tapi yang paling kuat tuh adalah Kalau paling kuat ya sudah ada iya. di tekanan keluarga. Oke, jadi yang paling dominan itu di tekanan keluarga. Kalau semua dari semuanya itu terjadi kebukaan dari apapun, dari apa kondisi dan sialnya Kak Adil itu tadi. Nah, apakah Kak Adil itu merasa kalau Kak Adil ini orangnya tuh yang lemah gitu? Untuk lemah itu menurut saya tidak, cuman karena saya sukanya menyelesaikan dulu baru cerita, jadi saya merasa kalau saya itu tidak lemah. Oke, Kak Edwin sudah bagus kalau Kak Edwin merasa memang ini tuh bukan aku yang lemah gitu. Jadi dari ini Kak Edwin apakah bisa menyimpulkan yang bermasalah itu siapa? Yang bermasalah itu bukan dari saya, tetapi dari kayak kejadian yang tidak terduga yang membuat saya merasa tertekan. Oke, jadi Kak Edwin menyadari ya kalau Kak Edwin dengan masalah ini tuh berbeda. Ya sih bulan sial Kak Edwin itu ya bulan sial dan Kak Edwin itu Kak Edwin sendiri. Jadi semua tekanan yang ada itu yang mempengaruhi Kak Edwin. Jadi bukan karena Kak Edwin bukan oh aku tuh lemah kayak gini enggak, tapi karena ya memang ada si bulan sial itu yang membuat Kak Edwin berada di posisi ini. Jadi semua tekanan itu tadi ada nggak sih pengaruhnya buat Kak Edwin baik di fisik atau di emosinya Kak Edwin atau di pendidikan Kak Edwin, di akademik Kak Edwin selama ini? Pengaruh Iya, pengaruhnya apa dari tekanan-tekanan itu tadi? pengaruhnya itu Misalnya dari fisik, dari segi kesehatan mungkin. kalau saya dari segi kesehatan itu saya sering kan saya punya asam lambung, cuman asam lambung ini kan sudah lama kumatnya, ya kambuhnya itu sudah lama, cuman di akhir-akhir ini saya kebanyakan mikir juga, kebanyakan beban juga, terus tiba-tiba baru kemarin itu saya diopnam. Oh iya. Ya, diopnam di rumah sakit itu. Diopnam cuma 24 jam. Ya, di infus itu. Karena asam lambung tiba-tiba. Jadi habis pulang nongkrong malam-malam, terus tidur tiba-tiba jam 2:30 bangun, perutnya sakit banget sama mual-mual. Habis itu masih dikasih obat, dipijetin sama bapak, ternyata kok nggak sembuh-sembuh, masih sakit perutnya. Habis itu tiba-tiba kejadian
kejang-kejang habis itu dipanggilin ambulan. Itu baru pertama kali saya gitu. Ya, pas kambuh itu masih mual-mual, perut sakit, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya ini sakit kejang-kejang ini baru pertama kali terus dipanggil ambulan. Dan itu satu RT itu heboh. Ya panik. Kenapa ya? Kenapa? Itu membuat saya kepikiran juga, gak enak juga. Kok sampai tetangga tahu? Ya di Oprama terus di sana 24 jam dari pagi sampai kakinya lagi. Tapi alhamdulillah sudah sembuh. Sekarang sudah mendingan, sudah enakan gitu. Terus kalau dari segi emosinya Advin itu hari juga dari tapi Advin juga cemas, marah sama teman atau sama keluarga. Kalau dari segi emosi mungkin udah sering diam. Biasanya itu cerita, jadi ngomong sini ngomong ini, terus akhir-akhir ini sering diam, jadi nongkrong ke teman-teman, biasanya ngejok, sekarang dia cuma mendengarkan ceritanya teman-teman. Terus kalau di rumah seringnya tidur di kamar, tidur pun sampai batas wajarnya tidurnya manusia. Jadi misal wajarnya 6 sampai 8 jam, ini 10 jam, 12 jam. Jadi lelaki tidak bercerita tapi tidur 24 jam ya Kak ya. Jadi Advin menalihkan emosi-emosinya Kak Advin ini lebih ke diam daripada kalau meluapkan hatinya nanti melukai orang. Bukan gitu sih, cuman karena lelah sama keadaan. Terus kalau bercerita pun sudah pada tahu, kalau di rumah di tongkrongan pun sudah pada tahu juga. Jadi ya mungkin lebih baik diam untuk menyimpan energi ke kegiatan selanjutnya di bulan selanjutnya. Jadi bukan energi aja gitu. Kalau dari akademik gimana nih Kak pengaruhnya? Kalau dari akademik ini mungkin menurut saya agak susah. Dari saya susahnya untuk menyusul ke teman-teman ini agak susah semua. Terus memahami materi pun agak susah karena pikirannya bukan di situ saja, bukan di materinya saja, tapi pikirannya ada di mana-mana. Itu menurut saya membuat saya agak bingung juga cara mengatasinya itu gimana. Saya padahal dulu itu bisa cara mengatur waktunya. Jadi waktu ini ya harus fokus ini, waktu ini ya fokus ini, waktu ini harus fokus ini. Tapi akhirnya ini kok fokusnya berantakan. Tadi Kak Advin juga ada tekanan dari keluarga. Tapi gimana sih sejauh ini relasinya Kak Advin dengan keluarga Kak Advin? Dari ibu, bapak, atau Kalau relasi itu mungkin menurut saya kurang. Tapi ya gimana lagi, anak cowok sendiri, adik saya cewek, kakak saya cewek. Jadi ya saya lebih enak menyelesaikan dulu baru saya cerita. Menyelesaikan masalah dulu, menyelesaikan masalah akhir ini saya selesaikan baru saya cerita. Terus masalah-masalah di kampus kayak kurang tidur dan lain-lain itu saya selesaikan dulu baru saya cerita. Tapi dari orang tua ya biasanya mendengarkan, biasanya ya begitu, karena kan ada 3 saudara
jangan cerita dulu, itu lebih banyak di bunda, karena kakak adik saya kan ceritanya di bunda saya pun gak terlalu dekat sama ayah saya, jadi saya cerita lebih baik cerita itu di tongkrongan, tapi tongkrongan pun jarang biasanya, tapi sering itu kayak bercanda jadi nggak membawa masalah itu ya. Saya paham banget apa yang dirasain Kak Erwin, pasti juga gak mudah ya kalau sampai bikin juga. Sebelum kita masuk ke sesuatu saya mau tanya ini Kak Erwin, tujuannya Kak Erwin buat sesi konseling ini tuh apa sih sebenarnya? Kak Erwin, apa yang mau Kak Erwin capai? tujuan saya ini kan cerita masalah ini kan sudah selesai, jadi saya ini konseling ini agar lebih gimana sih saya pandangan orang lain melihat saya, terus gimana sih kayak saya ada pandangan bahwa mengatur waktu ini bisa di akhir-akhir ini gitu. Kan saya juga